Waalaikumsalam. Bersama tadi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kembali kita melanjutkan kajian rutin di Masjid Pogung Dalangan. Dan takmir meminta agar ada sesi tambahan untuk kajian buku fikih bermadhab. Karena kalau cuma sekali sebulan rasanya nanti terlalu lama untuk menyelesaikan buku ini. Maka insya Allah kita bagi jadi dua pertemuan untuk tafsir dan dua pertemuan dalam waktu sebulan untuk fikih bermadhab. Dan di kesempatan kali ini kita akan membaca masih di bagian pengantar tentang masalah belajar. Bagi Anda yang punya bukunya silahkan dibuka di halaman 22 Romawi. Tentang kewajiban untuk memilih guru. Kita akan baca terlebih dahulu. Di situ ada kurang lebih 3 poin yang kami sebutkan. Semoga memberi manfaat bagi masyarakat berkaitan dengan urusan memilih guru. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah mengampuni kita semua, memberkahi majelis kita, menjaga guru kita dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, harus memilih guru. Yang pertama, dalam belajar kita harus memilih guru yang benar karena pada hakikatnya orang yang belajar sedang membangun ideologi. Salah dalam memilih guru bisa mengakibatkan salah dalam berideologi. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum." Sesungguhnya ilmu adalah agama. Oleh karena itu, perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Riwayat Muslim nomor 26. Baik, di situ ada sedikit koreksi ya. Berkaitan dengan penyebutan riwayat Muslim nomor 26, yang lebih tepat riwayat Muslim dalam muqaddimah. Dan Muslim dalam menyebutkan hadis standarnya berbeda antara hadis yang beliau sebutkan dalam muqaddimah dan hadis yang beliau sebutkan di bagian isi dari Sahih Muslim. Bahkan para ulama mengatakan enggak ada jaminan yang ada di muqaddimah statusnya sama sebagaimana hadis yang sahih seperti yang ada di bagian isi. Karena itu kalau nomor 26 di sini harusnya isi, karena kalau sudah ada angka nomor berarti di situ isi. Maka yang lebih tepat ini bukan bagian isi dari Sahih Muslim tapi di muqaddimah. Baik. Kembali kepada pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Inna hadzal ilma dinun, fandur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Karena kita berkeyakinan, kita punya keyakinan tertentu, awalnya berasal dari mana? Dari belajar. Apa yang Anda ketahui, apa yang Anda pelajari, itulah yang nanti akan menjadi keyakinan Anda. Misalnya, kita yakin bahwa sholat itu wajib. Dari mana? Karena kita pernah mempelajari, sholat itu wajib. Kita yakin bahwa zakat itu wajib. Karena Anda pernah belajar bahwa zakat itu wajib. Dan demikian pula seterusnya. Sehingga yang kami maksud dengan keyakinan di situ tidak hanya sebatas berkaitan dengan masalah akidah, tapi berkaitan dalam semua aktivitas beragama yang kita lakukan. Apalagi dalam masalah akidah. Kita meyakini Dajjal itu ada. Dari mana? Dari hasil kita belajar.
Kita mendengar kajian menjelaskan tentang Dajjal, berikut ciri-cirinya, akhirnya kita yakin kalau Dajjal itu ada. Kita yakin Ya'juj dan Ma'juj itu ada dan nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari benteng Dzulqarnain di akhir zaman. Dari hasil kita belajar. Demikian pula kita punya keyakinan yang lain. Maka salah milih guru sama dengan salah install. Dan kalau sudah salah install, orang bisa saja punya keyakinan yang menyimpang tanpa sadar. Karena itu Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in mengatakan, perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sebab belajar agama hakikatnya adalah membangun ideologi. Anda bisa catat kalimat ini, belajar agama sama dengan membangun ideologi. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah untuk menjadi muslim. Dan itu nikmat. Saat Anda menjadi seorang muslim, maka Anda seperti memasuki sebuah ruangan. Lalu di ruangan itu banyak orang yang nanti memperebutkan orang yang masuk untuk diajak ke kamarnya masing-masing. Sehingga nikmat yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah dia diberi seorang guru yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau juga pernah mengatakan, bagian dari nikmat Allah, inna min ni'matillahi ala abdihi, bagian dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya, ba'da an hadahullahu ilal Islam, setelah Allah berikan hidayah kepadanya untuk menjadi seorang muslim, Allah berikan untuknya guru yang bisa membimbing dia ke jalan yang benar. Karena kita tahu dalam agama Islam ini ada banyak orang yang menisbahkan dirinya kepada agama, tapi dia punya penyimpangan dalam masalah akidah dengan aneka sekte yang kita kenal. Bisa saja orang masuk Islam, tapi ternyata yang bimbing adalah orang yang menyimpang. Misalnya tokoh liberal, atau tokoh Mu'tazilah, atau tokoh yang lainnya. Sehingga dia beragama Islam, awalnya dia non-muslim, kemudian dia masuk Islam, tapi kemudian dia nggak pernah sholat. Dia tidak pernah melakukan aktivitas sebagaimana muslim yang benar, karena gurunya orang yang menyimpang. Dan al-waqi' akbaru syahid, ada banyak realita yang bisa menjadi bukti nyata bahwa sebagian orang yang dulunya non-muslim kemudian masuk Islam, tapi salah pilih guru, akhirnya dia menyimpang di dalam Islam yang sebelumnya menyimpang di luar Islam. Dari sinilah kita bisa lihat betapa pentingnya untuk memilih guru. Selanjutnya, yang kedua, berkata penulis hafizahullah, semakin baik seorang guru, umumnya akan semakin memberikan pengaruh baik bagi muridnya. Sahabat radhiyallahu anhum adalah para murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menjamin bahwa mereka tidak akan murtad selama mereka membaca Al-Quran dan di tengah mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengahmu. Quran Surat Ali Imran ayat 101. Tayyib. Ini saya sebut umumnya karena sifatnya lebih kepada kejadian yang dominan. Sebab ada kasus gurunya orang baik tapi muridnya menyimpang. Contohnya siapa, Pak? Dzulhuwaisirah itu termasuk orang yang ketemu Nabi SAW. Tapi dia punya pemikiran yang menyimpang, gampang mengkritisi pimpinan, Sehingga di saat dia melihat Nabi SAW membagi ghanimah, menurut dia ini enggak sesuai. Dia mengkritik Rasulullah SAW. Lalu Dzulhuwaisirah mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Bersikaplah adil wahai Muhammad. Nabi SAW mendengar itu, beliau marah dan beliau mengatakan, "Famal ladzi ya'dil illam a'dil." Kalau aku enggak bisa adil, siapa makhluk di dunia ini yang bisa adil? Sehingga Nabi SAW saja dikritik. Lalu kata Rasulullah SAW, saya khruju min di'i hadzal rajul.
akan keluar dari keturunan orang semacam ini, qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Orang yang membaca Quran tapi tidak bisa melampaui kerongkongannya, tidak bisa melampaui tenggorokannya, alias tidak masuk ke dalam hatinya. Hanya sebatas dihafalkan, hanya sebatas diucapkan dalam lisan, tapi dia enggak paham sama sekali. Dan demikianlah karakter Khawarij. Maka Khawarij itu sangat sensitif terhadap atasan. Apapun pokoknya prinsip mereka adalah kritik. Selalu mengkritik dan mengkritik. Itulah Khawarij. Andai pun pimpinan mereka adalah seorang nabi, tidak akan bisa lepas dari kritikan Khawarij. Mereka pernah dikasih pemimpin seorang Ali bin Abi Thalib, seorang Ali, dan mereka kafirkan. Maka kalau kelasnya sahabat dikafirkan, kelasnya nabi dikritik. Itulah karakter siapa? Khawarij. Maka mereka punya karakter suka ngeyel terhadap atasan. Itu karakternya Khawarij. Karena itulah Nabi SAW mengatakan di saat beliau melihat ada Dzul Khuwaisirah yang penampilannya penampilan agamis, ya. Jenggotnya Dzul Khuwaisirah kan lebat dan orangnya botak. Tapi mengkritik Rasulullah SAW, Nabi SAW menyebutkan akan muncul keturunan orang dari seperti ini, orang yang nanti mereka baca Quran tapi tidak paham, sehingga suka mengkritik atasan. Makanya Ahlu sunnah tidak punya karakter demikian. Mereka mungkin saja melihat kekurangan pada diri atasan, tapi mereka bisa bersikap lebih dewasa dalam rangka untuk menjaga stabilitas masyarakat. Demikian pula yang terjadi pada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha siapa? Muridnya Hasan al-Basri. Dan dia yang pertama kali mencetuskan paham Mu'tazilah. Padahal gurunya Hasan al-Basri. Saat Wasil bin Atha diskusi dengan Hasan al-Basri, dia merasa jawaban Hasan al-Basri tidak sesuai logika. Akhirnya fa'tazalu. Dia i'tizal. Fa'tazala al-majlisihi. Dia i'tizal, dia mojok dari majelisnya Hasan al-Basri, tidak mau gabung dengan majelisnya Hasan al-Basri. Maka dari kata i'tazala ya'tazilu, mereka disebut Mu'tazilah. Orang yang mengasingkan diri atau mojok, dia tidak mau gabung dengan majelisnya Hasan al-Basri. Dan banyak kasus semacam ini, ya. Ada orang yang gurunya baik, tapi kemudian dia menyimpang karena salah dalam pemikiran. Maka sang guru tidak disalahkan ketika terlahir seorang murid yang rusak, sebab guru ini tidak pernah mengajarkan kerusakan. Mungkin sekitar tahun berapa ya? 2016 atau 17 ya. Sempat ada video viral orang yang sering nongol di TV, di berita, namanya Syaukani. Ya mungkin Bapak Ibu sering dengar itu ya. Dan dia punya pernyataan, ya. Katanya bahwasanya dia ini adalah orang yang pernah bergabung dengan aneka gerakan-gerakan bawah tanah yang menjadi musuh negara. Lalu si Syaukani ini bilang bahwa sebagian besar terorisme itu terlahir dari majelisnya Salafi Wahabi. Ya. Akhirnya Pak Fadil yang waktu itu baca berita nyampaikan ke saya, tolong buat tulisan yang bisa mengcounter ini. Nah, saya buatkan tulisan di konsultasisyariat.com karena ada juga pernyataan dari salah satu imam di Mekah, ya, yang mengatakan bahwa terlahirnya beberapa tokoh teroris itu berasal dari majelisnya Salafi. Lalu kita sampaikan di majelis Ahlu Sunnah yang mereka sebut majelis Salafi Wahabi, kita tidak pernah mengajarkan pemberontakan. Silahkan dicek di kitab mana kita mengajarkan pemberontakan. Kita juga tidak pernah mengajarkan mengkafirkan orang lain. Dan bahkan saya sebutkan keterangan dari Syekh Muhammad bahwa kami tidak pernah mengkafirkan ahlul kiblat siapapun. Tidak ada pernyataan beliau mengkafirkan ahlul kiblat. Ahlul kiblat artinya siapa? Muslim. Maka orang yang masuk Islam dengan yakin tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan yakin. Itu prinsip kita. Kalau memang dia melakukan pelanggaran terhadap masalah tauhid dan iman dan dia melakukan kekufuran, ya kita hukumi sebagaimana perbuatannya.
Tapi kita tidak sembarangan dalam menilai seseorang keluar dari Islam. Karena kita punya prinsip, siapa yang masuk Islam dengan yakin, tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan yakin. Walhamdulillah, demikianlah yang diajarkan dalam pendidikan akidah Ahlussunnah. Dalam perjalanan kita belajar akidah. Lalu kalaupun misalnya ada sebagian murid yang menyimpang, misalnya, yang dia sebut bahasanya, atau dia bilang bahwasanya murid ini telah berasal dari kajian-kajian semacam ini. Dulu di zaman Hasan Al-Basri ada Wasil bin Atha, yang dia keluar dari majelisnya Hasan Al-Basri. Dan dulu juga ada Dzul Khuwaisirah, yang bahkan dia itu ikut bersama dengan Rasulullah SAW dalam perjalanan jihad. Dan dalam banyak perjalanan sejarah ada ulama yang benar, tapi muridnya ada yang menyimpang. Maka tidak perlu heran kalau kemudian di masing-masing majelis terkadang ada murid yang menyimpang. Tapi keberadaan murid yang menyimpang, apakah gurunya disalahkan? Gurunya disalahkan enggak? Tidak. Kita sepakat ketika ada murid yang bandel, sekolahnya tidak disalahkan. Karena sekolah tidak pernah ngajari bandel. Kita sepakat andaikan ada murid yang bunuh diri, apakah pondoknya disalahkan? Tidak. Kenapa? Karena pesantren tidak pernah ngajari mereka seperti itu. Masalah ada penyimpangan itu terjadi, berpeluang terjadi pada semua majelis ilmu atau lembaga pendidikan. Kalau kemudian kita anggap gara-gara satu penyimpangan maka lembaga ini bermasalah, oh Masya Allah, banyak sekali penyimpangan seksual yang terjadi di pesantren Jawa Timur dengan logo yang berwarna-warni. Anda mau katakan apa kalau kayak gitu? Apakah pondoknya mengajarkan seperti itu? Ada yang nikahi santrinya tanpa wali, ya. Ada apa lagi? Yang mencabuli santri-santrinya. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya jemaah? Apakah kemudian ini bisa kita katakan bahwasanya pondok ini menyimpang gara-gara itu? Mereka tidak punya jawaban. Karena itu keberadaan murid yang menyimpang, kita sepakat lembaga pendidikan tidak disalahkan karena mereka tidak pernah mengajari demikian. Nah, lanjut. Baik. Berkata penulis Hafizahullah, yang ketiga, guru yang baik adalah guru yang mengajarkan ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, sang guru tetap menjelaskan kebenaran, meskipun kebenaran tersebut bertentangan dengan kebiasaan buruk masyarakat. Allah Ta'ala berfirman, menceritakan ulama Bani Israel, laula yanhahumur rabbaniyuna wal akhbaru an qawlihimul isma wa aklihimu suhda labi'sa ma kanu yasna'un. Mengapa orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 63. Ibnu Abbas menjelaskan definisi ulama Rabbani atau sang guru pendidik. Ar-Rabbaniyul ladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Ulama Rabbani adalah orang yang mendidik manusia mulai dari ilmu yang paling mendasar sebelum ilmu yang rumit. Hadis riwayat Bukhari bab al-ilmu. Baik. Ilmu itu amanah. Dan orang yang memilikinya, dia mendapatkan beban amanah ini untuk menyampaikan kepada umat. Dan isi ilmu bisa bentuknya perintah, larangan, atau penjelasan aturan. Orang punya ilmu, dia tahu mana yang wajib, mana yang haram, dan dia tahu bagaimana aturan dalam setiap kegiatan. Maka dia punya amanah untuk mengajarkan masyarakat tentang ini. Amanah itu bisa bentuknya dia menyampaikan ilmu itu, atau yang kedua adalah ketika dia menjumpai penyimpangan, dia harus sampaikan bahwasanya itu penyimpangan. Maka ketika ada orang yang menjumpai penyimpangan lalu dia diamkan, bahkan didukung karena takut kehilangan pengikut, berarti dia tidak amanah. Dan itu yang disinggung dalam ayat surat Al-Maidah ayat 63. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qaulihimul itsma wa aqlihimus suhd labi sama kanu yasnaun. Mengapa orang-orang alim rabbani dan para pendeta-pendeta
mereka tidak melarang orang Yahudi dan orang-orang Bani Israel itu mengucapkan perkataan yang buruk dan memakan as-suhud. As-suhud artinya apa? Suap dan seluruh turunannya, harta haram. Labi sama kanu yasnaun, sungguh amat buruk yang mereka kerjakan. Sehingga orang awamnya melanggar, tokohnya yang tahu ilmu membiarkan. Sebatas membiarkan. Anda bisa bayangkan bagaimana dengan yang mendukung. Kalau yang membiarkan saja disebut oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang telah melakukan kejahatan, apalagi dengan orang yang mendukung. Dan salah satu di antara alasan kenapa para ulama Bani Israel itu membiarkan pelanggaran terjadi di tengah mereka, karena takut kehilangan pengikut. Kalau sampai saya kemudian melakukan pengingkaran terhadap perbuatan ini, maka lama-lama saya akan ditandai sebagai tokoh yang keras, radikal, terus tidak punya pengikut. Nah, kalau sudah tidak punya pengikut, hilang sumber pendapatan. Itulah ketakutan yang dialami oleh para tokoh Yahudi. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa tokoh Yahudi itu banyak makan harta orang lain dengan cara batil. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di surat At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang yang beriman, banyak dari pendeta dan ahli ibadah di kalangan Bani Israel yang mereka makan harta masyarakat dengan cara batil. Membela kebenaran karena atau membela kebatilan karena itu menjadi sumber pendapatan bagi dirinya. Dan terkadang dengan keberadaan harta sampai bisa membuat sebagian orang kemudian berubah prinsip untuk mengikuti siapa yang bayar. Makanya waspada dengan semacam ini, sehingga Allah berikan amanah bagi para ahli ilmi untuk kemudian dia komitmen dengan ilmu yang dia miliki. Taib. Ada kejadian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Di surat Al-A'raf ayat 175 176 yang mungkin Anda sudah pernah mendengarnya, berkaitan dengan kisah Bal'am bin Ba'ura. Ini orang dikasih oleh Allah kelebihan, paham tentang bagaimana cara beribadah yang baik, paham tentang bagaimana cara doa yang mustajab. Dia diberi ilmu oleh Allah tentang apa? Bisa mengetahui Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Di mana ketika orang berdoa kemudian dia menyebut nama Allah yang paling agung itu, maka doanya akan diijabahi. Kalau dia minta, maka permintaannya akan dikabulkan. Bal'am bin Ba'ura tinggal di sebuah masyarakat, dan masyarakatnya benci sama siapa? Nabi Musa dan pengikutnya. Hingga satu ketika masyarakatnya minta kepada Bal'am, doakan keburukan untuk Musa dan pengikutnya biar mereka dibinasakan oleh Allah. Kalau enggak mau bisa bahaya, nanti dia akan kehilangan masa. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura berdoa. Saat dia berdoa, dia menyebut nama Allah Al-A'zam. Dia menyebut Ismullah Al-A'zam yang punya keistimewaan tadi. Kalau orang berdoa kemudian menyebut nama Allah yang paling agung, maka akan diijabahi. Selesai dia menyebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, kemudian Bal'am mengucapkan, Allahumma alaika bi ummati. Ya Allah, binasakanlah umatku. Kaumnya marah. Kamu saya minta untuk mendoakan keburukan bagi Musa, kenapa malah mendoakan keburukan bagi kami? Baik, saya ulangi. Tadi tersilap lidah. Setelah menyebutkan Ismullahil A'zam, Allahumma alaika bi ummati, diulangi sama seperti sebelumnya. Ya Allah, binasakanlah umatku. Sampai kesekian kalinya, lalu dia mengatakan, laqad sullita lisani. Lidahku sudah dikendalikan, enggak bisa saya ngomong kayak gitu. Karena doanya Bal'am doa mustajab. Allah jaga doanya mustajab, tapi Allah belokkan lidahnya sehingga mau mengucapkan Allahumma alaika bi Musa, dibelokkan oleh Allah, Allahumma alaika bi qaumi.
dia sebenarnya maunya mendoakan Allahumma alaika bi Musa. Ya Allah binasakanlah Musa. Tapi dibelokkan oleh Allah, Allahumma alaika bi qaumi. Sampai akhirnya dia dihukum oleh kaumnya karena justru mendoakan keburukan bagi kaumnya. Baik. Kaitannya dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Ceritakan kepada mereka tentang orang yang telah kami berikan tanda kuasa kami. Dia dikasih oleh Allah ilmu, ngerti kebenaran. Fansalakha minha, tapi dia lepaskan hiasan kebenaran itu. Sehingga kalau orang melepaskan hiasannya, maka yang terlihat adalah hal yang sangat tidak sopan. Kalau orang melepas pakaiannya di tengah kerumunan banyak orang gimana, Pak? Memalukan. Allah katakan fansalakha minha, dia lepaskan bagian kulitnya yang itu merupakan hiasannya. Fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh setan, yaitu para pengikutnya yang memusuhi Musa. Fakana minal ghawin, dan dia ikut bersama dengan orang yang menyimpang. Lalu apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Andaikan kami berkehendak, kami bisa mengangkat dia dengan ilmu yang dia miliki. Orang yang punya ilmu dan dia komitmen dengan ilmunya diangkat oleh Allah. Walakin akhlada ilal ardi. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia lebih milih nyungsep ke bumi. Dengan cara meninggalkan syariat. Diberi ilmu tapi dia tidak komitmen dengan ilmunya, itu disebut oleh Allah seperti orang yang mau diangkat tapi malah milih nyungsep. Kamu kalau komitmen dengan ilmumu, maka dirimu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Famathaluhu wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Perumpamaannya seperti anjing, dipenuhi permintaannya melet, tidak dipenuhi permintaannya melet. Ya, anjing kayak gitu ya. Dituruti melet, tidak dituruti melet. Demikianlah orang yang menjilat terhadap kebatilan. Dia bisanya hanya melet-melet, ya. Tahu melet? Yang tujuannya untuk menggait orang lain, ya. Ilmu pelet, bukan ya, menjulurkan lidah. Baik. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah ini agar mereka berpikir. Kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu, baru setelah itu kita lanjutkan. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah sebut ulama dengan Rabbani. Kenapa? Karena mereka adalah para pendidik. Dari kata Rabba yurabbi yang artinya mendidik. Dan Allah perintahkan bagi mereka yang sudah mendapatkan ilmu untuk menjadi seorang Rabbani. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran, "Ma kana li basharin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Maka li basharin ayyatiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Orang yang diberi oleh Allah kitab, ilmu dan kenabian. Mereka tidak boleh mengatakan kepada masyarakat kunu ibadan li min dunillah. Jadilah kalian hamba-hambaku, menyembah aku selain Allah. Sehingga seorang nabi tidak ada yang mengajarkan kayak gini. Nabi tidak pernah mengajarkan siapapun dia, tidak pernah mengajarkan pengagungan pada dirinya, tapi Nabi mengajarkan manusia untuk mengagungkan yang mengutusnya, Allah Subhanahu wa taala.
Walakin kunu rabbaniyin, namun jadilah kalian para rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitab, disebabkan kalian telah mengajarkan Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan kalian telah membaca isi dari Alkitab. Seperti apa itu ulama rabbani? Keterangan Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dalam Babul Ilmi. Kata beliau, ar-rabbani alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Seorang ulama rabbani adalah yang mengajarkan kepada masyarakat ilmu dari dasar sebelum ilmu yang rumit. Sehingga diajarkan yang mudah-mudah dulu. Dia bimbing orang tidak mengikuti kemampuannya, tapi mengikuti kemampuan masyarakat. Sehingga walaupun dia pinter, profesor, doktor, tapi saat ngajar standarnya bukan dia, tapi standarnya adalah peserta didiknya. Dan demikianlah guru yang dewasa. Dia bisa mengenali posisi peserta didik. Gak nyandak sampai sini, ya jangan sampaikan di situ. Tapi kurang ilmiah. Kalau cuman kelihatan pengen ilmiah, bukan di sini forumnya. Anda menyampaikan penjelasan agama bukan agar dianggap, tujuannya bukan dalam rangka dianggap ilmiah, kemudian apalagi intelektual dan seterusnya. Tapi tujuannya adalah mengajarkan pada masyarakat. Yang penting pokoknya mereka paham. Kalau kemudian bulat gak paham, nah, kemudian dia klaim ini yang ilmiah, itu bukan ilmiah, itu gedabrus. Ya. Kan ada yang kayak gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Berkata penulis hafizahullah, ilmu yang wajib. Yang pertama, belajar ilmu agama memiliki beberapa tingkatan, tidak hanya satu. Ada ilmu yang hukumnya wajib untuk dipelajari. Itulah ilmu yang jika tidak diketahui seseorang, dia berdosa. Misalnya, ilmu tentang tata cara sholat yang sah, ilmu tentang tata cara puasa yang sah, dan sebagainya. Penduduk neraka menyesal karena mereka tidak mau belajar. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Mulk ayat 11, ayat 10. Baik. Ilmu wajib adalah ilmu, definisinya apa itu coba? Yang jika tidak diketahui oleh seseorang maka dia pasti akan berdosa. Berdosanya di mana? Saat dia melakukan pelanggaran terhadap bagian yang seharusnya dia tahu. Misalnya enggak ngerti bagaimana cara wudu yang benar, akhirnya wudunya salah. Enggak ngerti bagaimana cara sholat yang benar, akhirnya sholatnya salah. Dan masih banyak kasus yang lainnya. Banyak kaum muslimin yang meremehkan ilmu wajib ini, sehingga dia tidak pernah sedikit pun punya upaya untuk mengenalinya sama sekali. Kita kalau misalnya, saya beberapa kali misalnya datang ke masjid di sekitar kampus ya, tidak termasuk Pogung kayaknya, pokoknya masjid yang masih dalam lingkungan kampus atau di masjid-masjid umum, kalau lihat orang wudu itu Masya Allah kadang mengharukan, kok mengharukan ya. Ini prihatin ini. Jadi dia nggak ngerti bagaimana cara wudu yang benar. Sikunya itu kering. Dia buka lengannya itu sampai di atas siku. Tapi saat wudu sikunya kering. Airnya gerojokan gede, tapi banyak yang terbuang, tidak efisien. Dan sebagian mahasiswa juga seperti itu. Ini wudunya salah ini anak ini. Padahal kita sangat yakin, nggak pernah ada khutbah Jumat isinya bahas tentang wudu yang benar. Andaikan dibahas itu, mungkin jadi pencerahan, karena mereka akan mendengarkan. Cuman kan khutbah Jumat kok bahas masalah wudu itu nanti wagu ya. Ada nggak khutbah Jumat terus bahas? Jamaah sekalian, saya akan jelaskan bagaimana cara wudu yang benar. Tapi di khutbah Jumat. Yang mungkin itu ilmu basic yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika dia mau melakukan syarat sah sholat. Dan dia bisa nanti bertambah pada masalah sholat dan seterusnya. Tapi kan kurang keren Pak. Maunya ya namanya khutbah itu ya kalau nggak politik ya. Atau yang kira-kira menyangkut tentang masalah besar misalnya ekonomi dan seterusnya. Ini
kelebihan dosis kalau kayak gitu ya. Nanti jadinya badan itu tidak bisa menyerap dengan maksimal. Maka seorang ulama Rabbani nanti akan mengambil masyarakat ini butuh apa? Oh, masyarakat butuh ilmu ini. Dia sampaikan yang paling mendasar. Walaupun mungkin dianggap tidak begitu ilmiah, tidak terlalu intelektual, gak masalah. Sebab kebutuhan saya adalah ngajari mereka. Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau itu lulusan S1 ya. Wallahu a'lam apakah beliau ngambil S2 atau tidak. Dan waktu itu lulusan S1 masih langka. Di Indonesia masih belum ada. Di daerah Yaman dan kanan kirinya sudah ada. S1 Madinah. Saat beliau pulang ke Yaman, awal mula beliau buka dakwah adalah ngajari TPA. Padahal sekelas Syekh Muqbil. Yang kita tahu beliau sering mentakhrij hadis dan seterusnya. Yang muridnya banyak sekali. Awal mula beliau membuka dakwah ngajari TPA. Dari TPA itu anak-anak tertarik dengan beliau, kemudian orang tuanya ikut tertarik. Awalnya dari anaknya, karena kanan kirinya dominan di antara mereka adalah penganut Husi, Syiah Husi. Ini kalau kemudian langsung dijelaskan tentang akidah, mungkin mental semua. Maka tahap awal beliau ajarkan dengan ngajari TPA. Beliau buka TPA, Kutab. Demikianlah orang yang tahu tentang strategi dakwah. Sehingga tahap awal ajari dulu ini sebagai lahan untuk membuka dakwah. Ketika Allah berkahi, maka dakwah itu akan semakin meluas. Nah, cukup atau satu lagi? Satu lagi ya. Baik, berkata penulis hafizahullah ta'ala. Yang kedua, berdasarkan keterangan di atas, ada ketidaktahuan yang tidak boleh dibiarkan. Bertahan dalam keadaan tidak tahu untuk masalah yang wajib diketahui, termasuk tindakan berpaling dari agama. Itulah sikap tidak mau tahu. Pelakunya berdosa. Nabi SAW menceritakan kondisi manusia ketika di alam kubur. Al-abdu idza wudi'a fi kubrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim. Baik, langsung terjemahannya. Ketika seorang hamba dimasukkan ke liang kubur, dia ditinggal oleh orang-orang yang mengiringinya, sehingga mayit tersebut mendengarkan suara sendal mereka. Lalu datanglah dua malaikat, kemudian si mayit didudukkan. Lalu malaikat itu bertanya, bagaimana sikap kalian terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang kafir atau munafik, dia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya ikut-ikutan apa kata orang. Lalu dia dibentak oleh malaikat. Kamu tidak tahu dan kamu tidak membaca. Kemudian dia dipukul dengan palu besi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1338 dan Ahmad nomor 11.000. Sebagian ulama menjelaskan bahwa malaikat memarahinya karena orang munafik tersebut tidak mau belajar agama dan tidak mau membaca kitabullah. Masya Allah. Jawaban tidak tahu nggak diterima, Pak. Sehingga ketika ditanya, aku nggak tahu, dibentak sama malaikatnya. Mau kayak gitu, Pak? Dibentak sama guru, kadang kita sudah ketakutan, apalagi yang bentak malaikat. Wa yuqalu la daraita wa la talait. Malaikat mengatakan, kamu nggak tahu dan nggak mau baca. Kamu nggak mau tahu dan nggak mau baca. Tsumma yudrabu. Habis dibentak, dipukul. Dipukul dengan mitraqah, dengan palu besi min hadid, sampai kemudian badannya orang ini hancur. Dia teriak dengan teriakan yang sangat kencang, yasma'u kullu syai'in illa tsaqilain, didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Dan itu gaib, disembunyikan oleh Allah, karena kalau manusia bisa mendengarnya, mungkin Anda nggak bisa tidur. Saking kencangnya suara teriakan ahlul kubur yang dihukum oleh para malaikat. Kita tentu saja tidak ingin seperti ini, maka miliki komitmen. Untuk ilmu wajib, saya harus mempelajarinya. Dan nanti bisa diurutkan ya. Kemudian kira-kira ilmu wajib itu kayak gimana, Pak? Anda punya kewajiban amal apa? Maka mengilmui amalan itu adalah wajib. Yang paling utama iman. Kemudian turunannya, ada banyak sekali turunan-turunan iman.
Selanjutnya amal apa lagi? Ada beberapa amaliyah yang wajib. Sholat, puasa. Lelaki wajib apa saja? Nanti Anda punya tugas untuk memahami kewajiban seorang lelaki. Perempuan juga sama. Masing-masing punya kewajiban. Jangan sampai misalnya ibu-ibu nggak ngerti tentang bagaimana cara membedakan antara darah haid dan bukan haid. Padahal itu syarat mutlak untuk dia bisa tahu kapan saya harus sholat, kapan saya tidak boleh sholat. Nggak ngerti sama sekali dan nggak mau belajar sama sekali, masuk kategori berpaling dari ilmu yang wajib. Dan itu konsekuensinya besar. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Pertanyaan, Ustaz. Ada? Dari online ada, Ustaz. Baik, bagi yang mau menyampaikan sesuatu kami persilakan. Ini ada pertanyaan lewat online. Nah, Online dulu atau offline dulu? Ustaz? silakan. Ya, silakan yang offline terlebih dahulu. Sudah ada yang tunjuk tangan dari bagian tengah. Silakan. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mungkin kita sudah menasehati keluarga terdekat kita ataupun teman kita terhadap guru yang mungkin menyimpang atau mungkin yang tidak mengetahui ilmu tersebut. Tetapi dia beralasan ambil baiknya, buang buruknya. Itu bagaimana Ustadz? Nah, bagaimana kalau ada orang yang dia mengambil ilmu dari semua sumber dan dia beralasan ambil baiknya, buang buruknya? Kalau ilustrasinya kayak gini gimana? Kalau orang mau cari emas, maka carilah di toko emas, gitu kan? Bukan nyari emas di misalnya di sampah. Kamu cari emas di sampah, barangkali nemu. Mungkin ada 1-2 serpihan sampah yang isinya emas, mungkin ya. Tapi dominan sampah. Mungkin dia bisa nemu emas, mungkin. Tapi kalau dia ke toko emas, maka bisa dipastikan dia akan dapat emas karena ada banyak emas di situ. Paham ya? Sehingga ada orang yang dominan penjelasannya kebenaran. Dia selalu memilihkan apa saja hadis yang sahih. Sehingga dia tinggalkan hadis-hadis yang dhaif. Ketika dia mengajar, dia pilihkan hadis sahih. Kalaupun ada hadis bermasalah, dia jelaskan, ini hadis bermasalah. Tapi secara makna benar, maka saya sampaikan. Ketika dia menyampaikan penjelasan para ulama, dia pilihkan ulama mana yang kira-kira penjelasannya bagus untuk dia sampaikan. Ketika dia menyampaikan syarah, dia sampaikan penjelasan yang benar. Tafsir juga seperti itu. Maka orang ini dominan memberikan emas kepada masyarakat. Anda tinggal datang ke orang ini, insya Allah selalu dapat emas. Ada orang yang dia ucapannya dominan kotoran. Dia banyak ngasih sampah. Meskipun terkadang dia menyampaikan emas. Tapi untuk bisa mendapatkan emas ini jauh lebih sedikit dibandingkan kotoran yang dia sampaikan atau sampah yang dia sampaikan. Kalau kita dikasih pilihan, Anda mau cari emas, mau milih yang mana? Pertama atau kedua? Tentu seharusnya yang pertama. Paham ya? Baik. Enggak, kok saya mau ngambil semuanya. Dan saya punya prinsip ambil baiknya, buang buruknya. Dari mana kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk? Sementara posisi kamu adalah seorang murid yang baru saja belajar, yang mungkin tidak tahu tentang batasan mana yang benar dan yang salah. Sehingga yang terjadi bisa jadi kau tampung semuanya. Kalau kemudian tidak tahu batasan mana yang benar, mana yang salah. Karena itu alasan ini jelas tidak bisa diterima. Sebagai orang yang menyadari dirinya lemah, tidak bisa membedakan mana benar mana salah, seharusnya dia ambil guru yang dominan peluang yang disampaikan itu benar. Insya Allah akan lebih aman. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Silahkan, mungkin ada lagi, satu lagi. Baik, silahkan.
Setelah ini kita lanjut ke pertanyaan online ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Barakallah. Saya ingin bertanya terkait materi pekan lalu dalam penjelasan hadis bahwa ilmu agama itu seperti hujan gitu buat hati kita. Nah, saya pernah mendengar juga, mohon dikoreksi kalau salah, ada hadis dari Nabi yang menjelaskan bahwa Aukamakala Rasulullah SAW, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang kalau daging itu baik maka seluruh tubuhnya akan baik. Nah di sini kan disebut daging itu betul-betul secara harfiah fisiknya, tapi dalam hadis yang materi pekan lalu hati itu disampaikan oleh Nabi sebagai sebuah perumpamaan, metafora gitu. Nah bagaimana penjelasan ulama yang selama ini barangkali sudah Ustadz pelajari atau baca untuk mengkompromikan antara dua dalil yang kelihatannya bertentangan gitu. Hati yang disebutkan dalam hadis tadi itu fisik, tapi dalam materi kita yang pekan lalu, hati itu disebutkan sebagai perumpamaan. Itu pertanyaan dari saya Ustaz. Sisi bertentangannya di mana? Yang dalam hadis bahwa Nabi menyebutkan hati itu segumpal daging yang kalau itu baik, seluruh tubuh baik. Mudghah ya, sebutannya mudghah. Sebutannya Ya, mudghah kan menjelaskan fisiknya. menjelaskan fisiknya. Kemudian yang perumpamaan sisi Yang perumpamaan itu kan tidak disebutkannya sebagai perumpamaan gitu Ustaz. iya, kalau sudah diakui sebagai perumpamaan kan berarti tidak perlu dibandingkan dengan fisiknya. Oke, berarti dianggapnya Karena ini perumpamaan. Oke. Nah, Baik, dipahami Ustaz. Jazakallah. barakallahu fiik. Sebelahnya biar enggak jauh-jauh. Bismillah. Assalamualaikum ilaik Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Afan izin bertanya menyambung terkait pertanyaan pertama tadi Ustaz terkait selektif dalam memilih guru. Di mana saya ingin kedua orang tua juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu agama yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di sekitar rumah itu tidak ada majelis yang mengajarkan atau majelis yang mengajarkan di dalamnya itu ilmu-ilmu agama yang terpercaya seperti ustaz-ustaz salaf di dalamnya. Nah, ada di dekat rumah itu yang mengajarkan menggunakan kitab, akan tetapi bahasan-bahasan disampaikan ada beberapa yang menurut keterbatasan saya aneh gitu Ustaz, pembahasannya aneh dan belum pernah mendengar terkait hal tersebut. Nah, apakah boleh saya untuk tetap mengajak kedua orang tua di majelis tersebut dengan alasan daripada enggak sama sekali, lebih baik bisa menghadiri majelis yang meskipun di dalamnya ada hal-hal yang menurut saya itu meragukan gitu Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Pilihannya berarti pindah rumah ya. Mungkin bisa bertetangga dengan MPD ya. Sehingga nanti orang tua bisa sering mengikuti kajian di MPD. Keterbatasan ini dialami oleh banyak orang. Sebagaimana yang dialami oleh orang tua Anda, ada banyak sekali teman-teman yang tinggal di daerah yang jauh dari tempat-tempat kajian sunnah. Namun walhamdulillah dengan keberadaan kajian online mereka bisa mengakses semua kajian sesuai dengan seleranya. Mau kajian yang sesuai sunnah atau kajian yang isinya penyimpangan, semua orang bisa akses. Lalu bagaimana kalau misalnya kasusnya seperti yang tadi disampaikan, itu ada ustadz yang menyampaikan pakai kitab tapi penjelasannya kadang aneh. Nah, mungkin kita perlu tahu persentase anehnya itu berapa? Apakah dominan? Dominan itu di angka 30% ya. Kalau kemudian 30% ke atas banyak anehnya, mungkin akan lebih baik Anda bawa kepada tempat yang lebih bersih. Karena ini mungkin lebih nyantol ya. Kitabnya dibaca, kemudian diterjemahkan, nah dikembangkan pakai bahasa terjemahan tadi. Bagian itu mungkin nggak begitu nyantol. Yang lebih nyantol pernyataan si guru ini. Sehingga mungkin perlu diukur kira-kira anehnya berapa persen. Kalau terlalu sering aneh, ya berarti ahlu syudzud. Dan ahlu syudzud orang yang pernyataannya syadz tidak boleh dijadikan sebagai sumber ilmu karena nanti jadinya nyeleneh semua. Dan Nabi SAW mengatakan wathulutsu katsir, sepertiga itu sudah
banyak. Kalau sepertiga dari apa yang dia sampaikan rata-rata aneh, maka sebaiknya dipindah saja. Wallahu a'lam. Cukup Mas? Kita sampai jam berapa? Ada online banyak nggak? Nih, 3, 1 aja coba. Baik Ustaz. Ini pertanyaannya ada satu Ustaz yang bisa dibacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana berguru kepada Ustadz dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, MTA, Salafi. Ketika beliau menyampaikan ilmu, merasa itu yang benar. Bagaimana sikap kita terhadap Ustadz tersebut dan ilmu yang disampaikannya? Dari Ikhwan Ustadz. Bedakan antara menjadikan guru dengan mendengar keterangan ya. Kalau yang kedua ini mungkin Anda tidak bisa menghindar. Di mana Anda duduk saat Jumatan, Anda akan mendengar khatib bicara. Walaupun bisa jadi yang bicara ini orang menyimpang. Di masa Abbasiyah, khatibnya Mu'tazilah. Sementara makmumnya Ahlus Sunnah. Mau diapain? Maka mereka mendengar itu. Tapi mereka tidak menjadikan khatib ini sebagai guru. Karena khatib ketika itu adalah pejabat negara. Dia ditunjuk oleh negara. Ketika negaranya Mu'tazilah, maka yang disampaikan adalah Mu'tazilah, paham Mu'tazilin. Khatibnya khatib Mu'tazilah. Demikian pula ketika pemimpinnya adalah pemimpin yang menyimpang, maka yang dia sampaikan penyimpangan yang dia miliki. Dan ini yang mungkin tidak bisa dihindari. Berbeda dengan menjadikan guru. Guru itu kan tidak sebatas mendengarkan keterangannya, tapi dia jadikan sebagai referensi, tempat dia bertanya. Kalau ada permasalahan yang dia miliki, dia rujuknya ke guru ini. Sehingga dia punya kedekatan terhadap guru, kedekatan emosional, kedekatan berkaitan dengan masalah sumber kepercayaan dan seterusnya. Mungkin Anda mendengarkan khutbah dari Ustadz A, dari Ustadz B, tokoh A, tokoh B, dan Anda merasa kok aneh ya, masa kayak gini? Anda merasa kayak gitu ya, kok aneh masa kayak gini? Misalnya ya, kemarin ada yang sempat cerita, Bapak Ibu kita harus meninggalkan judi, ingat pesan Bang Haji Roma. Wah. Dia lebih ingat lagu daripada ayat. Misalnya ya. Kita dengerin kayak gitu kan gak bisa milih. Saya mau menghindar, gimana dia sudah ngomong kayak gitu. Nah, tapi ketika Anda punya guru, nanti akan kemudian dialog sama gurunya. Kalau khutbah atau ceramah, boleh gak sih menyebutkan dalil pakai lagu? Kok jauh-jauh pakai lagu tuh ayatnya jelas itu. Tentang larangan judi. Bisa diambilkan dari Al-Quran, tidak perlu pakai lagu misalnya ya. Paham ya? Maka bedakan dua hal ini. Karena itu mungkin saja di tempat Anda tinggal, Anda akan mendengarkan ceramah dari aneka ormas. Ada yang warnanya hijau, biru, merah, kuning, dan aneka warna yang lain. Itu tidak mungkin Anda hindari. Tapi kita sedang belajar bagaimana cara milih guru. Dan guru beda dengan sebatas mendapatkan keterangan dalam kajian maupun khutbah, karena Anda punya kedekatan emosional terhadap guru. Wallahu a'lam. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.